Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Febrianti dengan NIM 2416040019. Di sini saya akan membahas mengenai akad amanah. Akad amanah di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada akad wadiah dan yang kedua ada akad ariyah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu akad wadiah. Poin yang pertama dari akad wadiah ada pengertian. Wadiah dalam bahasa ilmu fikih merujuk pada barang yang dititipkan untuk dijaga atau dikelola. Bahasa sederhananya, wadiah ini adalah akad titipan. Landasan hukum wadiah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selesaikanlah akad kalian. Dan landasan hukum wadiah juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, dan selesaikanlah amanat itu kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah hianati orang yang mengkhianatimu. Hukum menerima benda titipan yang pertama ada sunnah. Disunahkan menerima benda titipan jika seseorang mampu dan yakin bahwa dia bisa menjaga benda yang dititipkan. Yang kedua ada wajib. Diwajibkan menerima benda titipan jika seseorang mampu dan percaya bahwa dirinya bisa menjaga benda yang dititipkan dan dia orang satu-satunya yang mampu menjaga benda tersebut. Yang ketiga makruh. Dimakruhkan menerima benda titipan jika seseorang ragu bahwa dia bisa menerima benda tersebut. Poin yang selanjutnya ada rukun dan syarat dari akad wadiah. Yang pertama, rukun wadiah. Rukun wadiah yang pertama yaitu ada barang yang dititipkan, orang yang menitipkan, orang yang menerima titipan, dan ijab dan qabul. Yang kedua ada syarat dari wadiah. Yang pertama syarat barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan haruslah barang yang dapat disimpan. Dan barang yang dititipkan mempunyai nilai yang tinggi seperti mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua ada syarat orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan adalah orang yang sudah balik dan berakal. Artinya akad wadiah tidak dapat dilakukan oleh anak-anak atau orang gila. Selanjutnya, syarat orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan harus berakal dan balik, dan dia harus mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya ada syarat ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan ucapan dan tindakan. Jenis-jenis akad wadiah. Yang pertama ada wadiah yad amanah, adalah barang yang dititipkan tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Yang kedua ada wadiah yad damanah, adalah barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang yang menerima titipan sehingga dia bertanggung jawab atas risiko kerusakan barang yang dititipkan kepadanya. Akad amanah yang kedua adalah ariyah. Ariyah secara bahasa berarti pinjaman, pergi, dan kembali. Sedangkan menurut istilah, ariyah adalah praktik dalam Islam mengenai peminjaman suatu barang dari pemiliknya kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Dasar hukum ariyah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu azabnya berat. Kemudian dasar hukum ariyah juga terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu wajib membayar dan hutang harus ditunaikan. Hukum ariyah. Hukum ariyah yang pertama ada wajib. Pinjam meminjam menjadi wajib apabila dilakukan dalam keadaan yang sudah sangat genting. Contohnya, jika tidak dilakukan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, seorang musafir ingin melaksanakan sholat tetapi bajunya terkena najis atau kotoran, sehingga musafir atau temannya yang lain wajib meminjamkannya baju yang bersih untuk dia bisa dapat melaksanakan sholat. Yang kedua ada sunnah. Hukum pinjam meminjam
menjadi sunnah apabila dilakukan dalam keadaan yang tidak begitu penting. Contohnya, meminjamkan objek untuk memperbaiki peralatan. Yang ketiga, mubah. Hukum ariyah menjadi mubah apabila dilakukan tanpa adanya dasar dilakukannya akad ariyah tersebut. Yang keempat, haram. Hukum pinjam meminjam menjadi haram apabila dilakukan dalam hal berbuat dosa. Contohnya seperti meminjam motor teman untuk pergi mencuri, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Poin berikutnya ada jenis-jenis ariyah. Jenis ariyah yang pertama adalah ariyah muqayyadah. Adalah jenis transaksi pinjam meminjam yang terikat oleh batasan-batasan tertentu. Jenis ariyah ini diterapkan pada mu'ar yang bernilai tinggi. Tujuan adanya batasan-batasan ini adalah untuk menjaga barang agar tidak rusak. Yang kedua, ariyah mutlaqah adalah jenis transaksi pinjam meminjam yang tidak terikat oleh batasan-batasan tertentu, sehingga musta'ir dapat memanfaatkan mu'ar tanpa adanya batasan. Jenis ariyah ini diterapkan pada nilai mu'ar yang tidak begitu tinggi, contohnya seperti buku, pena, dan lain-lain. Meskipun tidak memiliki batasan-batasan tertentu, musta'ir harus tetap menjaga agar barang yang dipinjamnya tidak rusak. Rukun ariyah. Yang pertama ada mu'ir, orang yang memiliki barang. Yang kedua musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang keempat ada ijab dan qabul. Syarat ariyah. Yang pertama syarat mu'ir atau orang yang memiliki barang. Yang pertama, orang tersebut tidak melakukan transaksi ariyah secara terpaksa. Yang kedua, orang tersebut memiliki hak penuh atas manfaat barang tersebut. Yang kedua, syarat musta'ir atau orang yang meminjam. Yang pertama, orang tersebut harus berakal dan balik. Yang kedua, orang tersebut jelas identitasnya. Yang ketiga, syarat mu'ar atau barang. Yang pertama, barang tersebut harus memiliki manfaat. Yang kedua, barang tersebut dimanfaatkan secara syariat atau halal. Syarat ijab dan qabul. Lafaz yang digunakan adalah lafaz yang menunjukkan izin pemanfaatan dari barang yang dipinjam. Sekian materinya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.